Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mumtaz dari Manajemen 18E akan mempresentasikan cara mengisi formulir SPT tahunan 1770. Saya akan memulai dari SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dari satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final dan atau dalam negeri lainnya atau luar negeri. Dan di sini kita mulai dari isi tahun pajaknya. Di sini saya mengisi tahun 2019, di bawahnya juga isi bulan dan tahun. Di sini saya mengisi dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019. Lalu kita isi juga identitasnya. Ada NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha atau pekerjaan bebas, nomor telepon atau faksimili, status kewajiban perpajakan suami istri, NPWP istri atau suami. Nah, di sini status kewajiban perpajakan suami istrinya saya centang di kakak karena istri dari Pak Jauhari ini termaksud PPh final. Jadi NPWP-nya itu cuma ada satu ya, digabung. Lalu kita isi juga penghasilan netonya, PPh terutangnya kita isi, kredit pajaknya diisi juga. Terus lalu PPh kurang atau lebih bayarnya diisi. Lalu lampirannya juga. Lalu di bawahnya jangan lupa kita isi juga nama lengkap dan NPWP-nya lagi. Lalu habis itu tanda tangan. Terus kita ke SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi penghitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Di sini juga jangan lupa mengisi tahun pajaknya lagi, lalu NPWP dan nama wajib pajaknya. Nah, di sini tuh bagian A-nya tuh penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas ini untuk bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan ya, karena ini bersifatnya karena ini kita bukan pembukuan, jadi saya di sini itu pencatatan, di sininya Pak Jawarinya pencatatan, jadi tidak usah diisi di sini dan ke bawahnya tidak usah diisi, langsung aja kita ke yang selanjutnya. Nah, lalu selanjutnya baru di sini SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, penghitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan, penghitungan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, penghitungan penghasilan dalam negeri lainnya, dan jangan lupa di sini tulis kembali tahun pajaknya, lalu NPWP nama wajib pajaknya juga. Di bagian B ini kan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Baru di sini saya akan isi. Soalnya di sini bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatannya ya. Di sini saya isi di jasanya Pak Jawari itu peradaan usahanya itu 500 juta dikali sama 50%. Jadi penghasilan netonya itu 250 juta. Bagian C-nya juga penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan tidak termaksud penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Di sini juga isi. Jadi NPWP pemberi kerjanya di sini isi Pak Jawari itu penghasilan brutonya. Nama dan NPWP pemberi kerjanya itu dari PT Sentosa Tbk, penghasilan brutonya itu 270 juta,
pengurangan penghasilan bruto atau biayanya 16 juta, penghasilan netonya 254 juta. Dan di sini totalnya semuanya itu kan 250 juta. Di bagian D-nya, penghasilan neto dalam negeri lainnya atau tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Di sini jenis penghasilannya Bapak Jawari itu ada bunga, royalti, dan keuntungan dari penjualan atau pengalihan hartanya. Nah, lalu ini jumlah bagian D-nya itu Pak Jawari itu 45 juta. Langsung kita ke bagian selanjutnya. Di bagian selanjutnya ini, SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Di sini juga jangan lupa mengisi tahun pajaknya juga, NPWP nama wajib pajaknya juga ditulis kembali. Lalu bagian A-nya juga itu daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Nah, di sini Bapak Jawari itu pemotongan atau pemungutan pajaknya itu ada dari PT Swasentosa, Clea Akuntan, PT Maju Mundur. NPWP-nya, pemotongannya, pemungutan pajaknya bisa dilihat di sini. Ada nomor tanggalnya juga, jenis pajaknya itu ada dicantumkan, ada PPh 21, PPh 21, terus PPh 23 ya. Jumlah dipotong atau dipungutnya juga bisa dilihat. Jadi jumlah dari PT Swasentosa ini 23.650.000. Dari Clea Akuntan berjumlah 10 juta, dari PT Maju Mundur itu 3 juta. Dan jangan lupa di bawahnya juga dijumlahkan jumlah bagiannya itu semuanya itu berjumlah 36.650.000. Lampiran 3 SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Lampiran 3 SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Penghasilan yang tidak termaksud objek pajak. Penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Di sini kita tulis kembali tahun pajaknya juga, ditulis kembali. Dan juga tulis kembali NPWP sama nama wajib pajaknya juga. Nah, di bagian A ini penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final ini ada di sini. Jenis penghasilannya bisa dilihat, dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto, PPh terutangnya. Jadi Pak Jawari ini ada jenis penghasilannya dari bunga deposito, tabungan, diskonto, SBI, surat berharga negara.
Terus dasar pengenaan pajaknya itu Pak Jauhari ini 50 juta, PPh terutangnya itu 10 juta. Bisa dilihat di sini juga ada dividennya Pak Jauhari ini 200 juta. Terus ininya 20 juta dan seterusnya. Dan totalnya itu jumlahnya itu 41.500.000. Pada bagian B-nya, penghasilan yang tidak termaksud objek pajak ya. Ada sumber atau jenis penghasilan, terus penghasilan brutonya. Pak Jauhari ini bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi. Penghasilan brutonya itu 15 juta dan jumlahnya itu semuanya kan 15 juta. Selanjutnya pada lampiran 4 SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, harta pada akhir tahun, kewajiban atau utang pada akhir tahun, daftar susunan anggota keluarga. Jangan lupa juga untuk menulis tahun pajaknya kembali, NPWP nama wajib pajaknya juga ditulis kembali. Pada bagian A ini harta pada akhir tahunnya. Di sini ada kode hartanya. Nama harta, tahun perolehnya, harga perolehnya, keterangannya. Di sini Bapak di sini bapaknya. Pada bagian A, harta pada akhir tahun, ada kode harta, nama harta, tahun perolehannya, harga perolehannya, lalu keterangannya. Di sini kode hartanya Bapak Jauhari itu 061 rumah, terus 043-nya tanah dan bangunan usaha, 043 mobil, 062 mobil. Maaf sebelumnya di situ kosongnya jadi 0 dan itu nomor 4 itu yang mobil tuh. Sepertinya ini salah kodenya. Kalau misalnya mau lebih jelas bisa dilihat di buku panduannya, di sana ada kode-kode hartanya juga. Bisa dilihat di sana. Lalu pada bagian B, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Jadi di sini Pak Jauhari ini nama pemberian pinjamnya itu ada bank sendiri. Nah, di sini bisa dilihat. Pada bagian C, daftar susunan anggota keluarganya. Di sini tulis nama anggota keluarganya, NIK-nya, hubungan keluarganya, sama pekerjaannya. Jadi di sini nama anggota keluarganya itu Jauhari, Bapak Jauhari sendiri dengan NIK sekian 123456 sekian. Hubungan keluarganya itu Bapak Jauhari ini sebagai kepala keluarga, pekerjaannya itu pekerjaan bebas. Lalu Claudia sebagai istrinya dengan NIK sekian. Hubungannya istri, pekerjaannya itu PNS. Lalu ada Otang, itu adalah anak dari Pak Jauhari dan Claudia, NIK-nya sekian, hubungan keluarganya itu anak, pekerjaannya itu siswa.
Selanjutnya, ini ada lembar perhitungan pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak yang kawin dengan status perpajakan suami istri pisah harta dan penghasilan PH atau istri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri atau MT. Nah, kan pada awalnya di sini status perpajakan pajawari ini statusnya itu kakak, karena mereka ini ya bisa dibilang tadi Ibu Claudianya itu istrinya itu PPH final, jadi NPWP-nya itu masih digabung gitu, jadi ini nggak usah diisi karena ini itu untuk PH dan MT. Selanjutnya, daftar jumlah penghasilan dan pembayaran PPh pasal 25 wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Di sini isi namanya, NPWP sama alamatnya. Lalu NPWP tempat usaha KPP lokasinya, alamatnya, peredaran bruto perdagangan pengeceran, PPh pasal 25 dibayarnya juga. Jadi ini kan pajawari ini juga kan membuka usaha juga, jadi ditulis di sini dia membuka usaha, tempat usahanya itu kan bengkel mobil, ditulis. Selanjutnya, di sini ada daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2018 per masa pajak serta dari masing-masing tempat usaha. Di sini isi nama, NPWP, alamat, lalu isi juga NPWP tempat usaha KPP lokasinya, alamat, peredaran brutonya, PPh final 0,5 dibayar. Jadi di sini NPWP tempat usaha KPP lokasinya pajawari ini diisi dari bulan Januari sampai Desember seperti yang tadi kita isi ya. Lalu alamatnya Karawang, peredaran bruto sampai PH final 0,5% dibayarnya bisa dilihat. Dan di bawah ada jumlahnya. Jumlahnya itu berjumlah 300 juta dan 1.500.000. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada ucapan atau penyampaian yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.